rahimakumullah, dalam ayat lain Allah pun menegaskan, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kematian memiliki waktu yang sudah ditentukan. Ikhwatul iman yang Allah muliakan, setiap orang memiliki ajal kematian yang telah ditentukan. Allah menegaskan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam surat Al-Imran pun menegaskan, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian ajal adalah suatu yang gaib. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian tidak bisa dilawan. Sebagaimana dalam Al-Waqiah Allah menegaskan, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Kalimat dalam ayat tadi qaddama dengan arti menentukan, menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kematian adalah suatu yang sudah ditentukan, baik itu waktu, tempat, ataupun penyebabnya. Semua yang berkaitan dengan kematian termasuk hal yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam surat Luqman ayat 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan dari Abi Azzata Yasir bin Abdullah Al-Huzali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila ia bermaksud mencabut seorang hamba dari suatu tempat, maka ia menjadikannya orang tersebut memiliki hajat ke tempat itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya selain tempat yang menjadi rahasia Allah, penyebab kematian pun menjadi misteri. Allah yang Maha tahu apakah mati karena kecelakaan, tertabrak, tenggelam, terbakar, atau karena penyakit, atau karena wabah tahun, atau COVID yang pada saat ini. Semuanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waktu kematian menjadi suatu yang misteri. Hanya para nabi yang diberitahu kapan ia akan dicabutnya. Bahkan mereka diberi pilihan apakah akan dicabut nyawa saat itu atau pada waktu yang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, sesungguhnya Aisyah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah SAW ketika ia sehat, ia berkata, tidak seorang nabi pun yang dicabut nyawanya kecuali ia melihat tempatnya di surga. Kemudian diberikan pilihan antara tetap hidup atau meninggal saat itu. Ketika kematian datang kepadanya, kepalanya ada dalam pangkuan bumi. Ia tidak sadarkan diri sesaat. Kemudian ia sadar dan matanya menatap tajam ke atap seraya berkata, Allahumma al-rafiqal a'la. Aku berkata, kalau demikian
ia tidak memilih kita. Aku yakin itulah yang maksud ucapan beliau ketika ia berbicara kepada kami, yaitu ia sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Aisyah berkata, itulah kalimat yang terakhir yang Nabi ucapkan, yaitu Allahumma ar-rafiqal a'la. Iwan beriman rahimahumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula, jangan menjerumuskan diri kita kepada jurang kebinasaan. Kematian suatu hari yang sudah ditetapkan. Kalau belum sampai ajalnya, berbagai macam bahaya yang mengancam pasti akan dilewati dengan selamat, dengan tenang. Namun demikian tidak berarti kita menjerumuskan diri pada hal-hal yang membahayakan dengan alasan kalau belum takdirnya pasti akan selamat. Wajib bagi kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat membinasakan diri kita sendiri. Allah menjelaskan, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian tanda-tanda dekatnya kematian perlu kita kenal, di mana satu usia sekitar 60-70 tahun itu harus dikenal. Itu adalah masa-masa detik-detik kematian kita dari usia. Kedua, memiliki penyakit berat. Maaf, bukan menakuti, ini sebagai gambaran. Di dalam Yasin, surat Yasin ayat 68, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan? Jadi penyakit adalah sebagai pertanda, apalagi sudah tadi penyakit lama dan berat. Ketiga, banyaknya uban dalam rambut kita. Ini adalah tanda bahwa kita sudah dekat pada ajal. Kemudian banyaknya kematian yang mendadak. Mungkin dengan saat ini walau alam terlepas daripada rekayasa ataupun tidak, yang jelas pada saat ini kita sedang menyaksikan begitu banyaknya orang-orang yang meninggal mendadak. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan, 3 langkah menggapai kematian yang indah. Pertama, cita-cita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Harus kita azamkan dalam diri kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kedua, berusaha untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Artinya bukan hanya harapan, bukannya cita-cita, tapi harus ada usaha. Kemudian yang ketiga, berdoa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Harus disertai doa dan ikhtiar. Dan yang terakhir, bekal untuk kematian kita adalah 1, taubat. Semoga pada saat ini waktunya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi ajal tidak tahu kapan datang kepada kita. Kedua, istighfar. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memperbanyak amal saleh jenis, macam, dan ragam. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal saleh yang tidak terputus oleh kematian. Bagaimana walaupun kita sudah tiada, tapi amal itu terus jariah mengalir kepada kita semua. Ikhwatul iman rahimahumullah, itulah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga dengan situasi kondisi pada saat ini kita tetap dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap mara bahaya, penyakit yang terlihat dan terasa ganas ataupun tidak, dan juga semoga yang melaksanakan ibadah kurban diterima menjadi ibadah yang makbulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.